Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf karena besok kita libur dan minggu depan kita UTS, jadi pertemuannya dimajukan ke hari ini, gitu ya. Nah, untuk absen seperti biasa, silahkan kalian tulis nama dan NPM di kolom chat, gitu ya. Hari ini kita pertemuannya sebentar, 45 menitan mungkin ya. Gitu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bisnis plan. Saya akan share dulu ya screen-nya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau menyampaikan bahwa nanti untuk minggu depan kita UTS secara online. Kalian boleh bekerja sama dengan kelompoknya, ya. Tapi UTS-nya akan dimulai, berarti jadwal kita tuh hari Jumat ya. Hari Jumat jam 10 sampai jam 12. Nah, berarti sebelum itu ada waktu 15 menit. Kalian yang pertama harus lakukan upload dulu seperti sebelum-sebelumnya. Upload data foto kalian beserta kartu ujiannya, difoto, diupload di situ untuk bukti bahwa kalian berhak mengikuti ujian, dan juga saya akan log itu untuk penilaian ujian, dalam artian kalau misalkan tidak ada upload foto maka incomplete, jadi tidak bisa diperiksa ujiannya. Jadi waktunya 2 jam itu nanti 15 menit jam 10 sampai 10.15 kalian waktu uploading foto itu. Terus 10.15 sampai 90 menit ke depan, karena waktu ujiannya adalah 90 menit, itu kalian silahkan mengerjakan UTS-nya. Apabila ada kendala, pastikan kuota Anda tersedia atau menggunakan WiFi yang memang internetnya kencang. Nah, kenapa? Kalau misalkan di tengah jalan ada masalah terkait teknis, gitu ya, saya sebagai dosen tidak bisa membantu karena untuk terkait teknis LMS itu dilakukan oleh kampus. Jadi saya seperti kalian hanya bisa mengupload, memeriksa, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu pastikan, inti utamanya pastikan internet ataupun kuota Anda bagus, sinyalnya juga. Yang kedua, ujiannya itu ada 2. Jadi yang harus dipersiapkan adalah materi, yang kedua adalah bisnis plan yang kalian bawa. Jadi nanti ada kalian yang ditanyakan terkait materi dan juga terkait bisnis plan. Nah, saya membolehkan, memberi keringanan kalian untuk bekerja sama dengan kelompoknya, gitu ya. Kalau misalkan untuk nyontek dalam artian ini, sebenarnya waktu 90 menit itu mungkin akan terasa kurang gitu ya. Jadi kalian benar-benar harus siapkan materinya. Terus itu terkait ujian. Jadi silahkan kalian persiapkan minggu depan ujiannya. Terus yang nanti setelah pertemuan ini, yang sekarang itu ada kuis. Tugasnya perorangan kalau kuis. Berarti review dari chapter 4, 5, 6, 7 yang sekarang. Silahkan Anda jawab dan kumpulkan sesuai dengan deadline. Gitu ya, sesuai dengan deadline-nya. Lagi-lagi kalau misalkan terkait masalah teknis, nanti kalian, mohon maaf saya kalau nanti menjawab itu ya saya silahkan menghubungi kampus atau bagaimana, karena memang kapasitas saya sebagai dosen tidak bisa mengotak-atik LMS gitu. Itu terkait ujian, kuis, dan juga LMS. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya ke materi ya. Seperti biasa, selama materi kalian mic-nya tolong di-mute dulu.
Yang kedua, boleh dibuka apabila kalian mau bertanya. Selama saya menjelaskan, kalian boleh langsung bertanya tanpa menunggu saya harus berhenti dulu, tanpa menunggu saya berhenti. Gitu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, boleh langsung. Terus yang ketiga, absen disilahkan di kolom chat kalian tulis nama lengkap dan NPM. Nanti akan disesuaikan pada screenshot nanti di akhir. Ya. Oke. Materi dan recording itu ada di LMS. Jadi biasanya tidak langsung karena memang butuh waktu, sehingga kayak misalkan ketika kalian akan mengerjakan kuis, enaknya mungkin nanti malam setelah recordingnya di-upload gitu. Nanti ada dikasih linknya. Cek di LMS ya. Oke. Masuk ke materi. Kita akan mempelajari sekarang bagaimana membuat business plan, creating dan starting new venture. Jadi pada bab ini, pada pertemuan ini hanya secara garis besar itu mengenai business plan. Konten business plan akan kita pelajari setelah UTS. Oke. Ini. Kenapa harus bikin business plan? Karena business plan itu merupakan bagian atau planning itu merupakan bagian dari operationnya sebuah bisnis, gitu ya. Nah, planning ini merupakan koridor atau struktur yang memang bisa dipakai dalam pelaksanaan nanti sebuah bisnis. Gitu. Di sini akan membantu dalam hal pencapaian tujuan bisnis, baik itu secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Makanya sebuah planning itu dia harus melihat, harus terkait terhadap marketnya, ukuran pasarnya ya, produk dan servisnya harus ada di dalam. Manajemen timnya juga harus disampaikan di dalam di business plan itu, dan financial needs of the venture-nya. Jadi kebutuhan akan keuangannya. Gitu. Itu harus ada dalam planning. Business plan sendiri merupakan dokumen tertulis yang menggambarkan semua elemen baik itu internal maupun juga eksternal gitu ya, yang relevan. Dan juga di dalamnya terdapat strategi-strategi yang akan dilaksanakan pada saat pembuatan usaha baru atau bisnis baru atau perusahaan baru. Nah, semua fungsinya ini diintegrasikan sehingga dapat dicapai atau dapat membantu dalam membuat keputusan jangka pendek maupun jangka panjang, minimalnya untuk 3 tahun operasional atau untuk jangka waktu 3 tahun. Kalau ada yang nanya, Pak, bisnis plan berarti minimalnya buat berapa tahun? 3 tahun minimalnya bisnis plan itu. Kalau di bawah 3 tahun itu masih short term kategorinya. Managed company atau banyak perusahaan itu dia membuat bisnis plan itu untuk 5 tahun, gitu ya. Itu. Kenapa? Siapa sih yang harus membuat bisnis plan ini atau membuat plan ini? Planning ini harus disiapkan oleh seorang entrepreneur ketika dia akan membuka bisnisnya. Dan dikonsultasikan dengan resource lain, dalam hal ini adalah konsultan, bisnis konsultan. Kenapa? Karena agar dalam mengakses ataupun menganalisis, baik membuat keputusan, baik ataupun strategi, ini dibuat secara objektif, gitu ya, berdasarkan kemampuan dari entrepreneur-nya sendiri, di mana itu dikonsultasikan kepada konsultan yang kita hire.
sudut pandangnya jadi tidak hanya dari sisi entrepreneur saja, tapi dari sisi konsultan juga. Mic-nya tolong di-mute dulu ya, bagi yang coba set mic-nya tolong di-mute dulu. Setelah itu skopnya, dan nilai dari bisnis plan, jadi ruang lingkup dan nilai dari bisnis plan ini, siapa yang akan membaca bisnis plan gitu ya. Nah, berarti kontennya itu harus fokus ya. Ada hal-hal yang memang dia harus fokus pada saat pembuatannya. Di sini yang dituangkan dalam bisnis plan ada 3 perspektif. Yang pertama perspektif entrepreneurs-nya. Perspektif entrepreneurs ini adalah perspektif ketika kita akan membuka sebuah bisnis, dari perspektif kita full kita tuangkan ke dalam bisnis plan. Yang kedua, kita melihat dari sisi marketing ataupun sisi pasarnya. Jadi perspektif marketingnya. Apakah ini memang layak dijual, ada pembelinya gitu ya. Kira-kira secara kasarnya cuan atau tidak gitu ya. Itu dilihat dari marketing perspektif. Yang ketiga adalah investor perspektif. Jadi perspektifnya dari investor. Perspektifnya dari investor ini melihat apakah ini bisnisnya memang bisa running, atau misalkan bisnisnya ini profitable atau tidak, atau misalkan ketika saya akan melaksanakan bisnis ini dan ingin menggunakan modal dari luar, investor itu pasti mau membiayai atau tidak. Investor di sini tidak hanya investor, termasuk juga perbankan, gitu ya. Itu perspektif yang harus tertuang di dalam sebuah bisnis plan. Nah, detail tidaknya sebuah bisnis plan itu tergantung terhadap satu, ukuran dan ruang lingkup pada saat kita akan membuat sebuah usaha. Yang kedua adalah ukuran dari market terhadap produk yang akan kita jual ke pasar. Yang ketiga adalah seberapa banyak kompetitor kita dan bagaimana kondisi competition pada saat itu. Yang keempat adalah potensial dari perkembangan atau pengembangan usaha atau industri yang akan kita lakukan. Itu ada 4 hal yang mempengaruhi seberapa dalam dan seberapa detail bisnis plan akan dibuat. Kenapa bisnis plan ini mempunyai nilai atau sangat penting? Karena dia akan membantu kepada perusahaan dalam mendesain marketnya, gitu ya. Dalam memposisikan perusahaan itu di industrinya. Selain itu sebagai acuan untuk entrepreneur atau si pengusaha sendiri dalam mengorganisasi ataupun menentukan bisnis modelnya dan juga melakukan aktivitas-aktivitas bisnis di dalam organisasi tersebut. Sebagai acuan gitu ya, untuk kita harus ngapain saja nanti pada saat melakukan bisnis atau di organisasinya. Terus bisnis plan juga dia itu kan memperlihatkan atau menunjukkan bagaimana kemampuan modal dan juga kemampuan revenue. Oke, lanjut lagi ya. Sebentar. Oke, maaf tadi terputus. Kita lanjut lagi, share screen. Oke. Nah, di sini saya balik dulu. Nah, bisnis plan itu dia juga kan menunjukkan bagaimana keuangan. Sini internetnya kenapa unstable? Saya harus ganti. Sebentar. Pakai hotspot sendiri.
Sebentar ya. Oke. Nah, kan ada di dalamnya mengenai keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu juga menunjukkan kemampuan atau power dari usaha yang akan kita buat. Sehingga bisnis plan ini menunjukkan itu dan dianggap bernilai bisnis plan ini. Bisnis plan juga harus merefleksikan, jadi harus memperlihatkan bagaimana kekuatan dari manajemen ataupun personilnya. Artinya di situ memang skill-nya juga harus dilihat. Terus produk dan servisnya harus ditunjukkan, harus diinfokan di bisnis plan. Dan terkait juga available resource-nya. Gitu ya. Suara saya masih terdengar nggak di sana? Koneksi saya masih bagus nggak di sana? Terdengar, Pak. Aman, Pak, aman, Pak. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya lenders. Lenders itu adalah yang memberikan kita pinjaman ya. Misalkan Anda pengen meminjam. Lenders ini biasanya bisa seorang investor, investornya itu biasa perorangan ataupun lembaga ataupun bank gitu ya. Nah, seorang yang akan memberikan atau investor biasanya dia akan melihat kemampuan kita payback atau mengembalikan hutang atau mengembalikan investasinya. Sehingga mereka akan fokus kepada 4C, diantaranya karakter bisnis maupun karakter entrepreneurship yang terbawa. Yang kedua adalah cash flow di dalamnya. Yang ketiga ada kolateralnya, kolateral atau jaminan ketika memang dia meminjam si entrepreneur itu. Yang keempat adalah equity contribution-nya. Contribution-nya seperti apa? Nah, itu yang akan menjadi penilaian seorang investor ataupun seorang yang memberikan pinjaman. Nah, bank sendiri ada tambahannya. Dia akan menganalisis terkait bisnis opportunity dan juga resiko yang akan dialami ketika dia akan memberikan pinjaman. Itu yang memang kenapa nih kita harus membuat bisnis plan. Investor biasa atau juga lembaga venture kapitalis yang biasa memberikan pinjaman, mereka ada beberapa mempunyai tujuannya yang berbeda-beda, gitu ya. Kenapa mereka mau menginvestkan uangnya di kita atau di perusahaan kita? Itu satu gitu ya, karena mereka melihat entrepreneurs karakternya. Misalkan karakternya memang kita sudah dipercaya, dia akan invest. Yang kedua, dia background checks-nya. Berdasarkan background-nya. Oh, background-nya, penilaian, experience, dan lain sebagainya bagus, maka dia akan invest. Terus dia melihat demand high rates of return. Return-nya tinggi, pengembaliannya tinggi, sehingga ia tergiur untuk invest. Terus dia akan melihat dari sisi finansial projection-nya. Jadi, oh ternyata memang kemungkinan performa profitnya bagus nih gitu ya, akan naik terus dan marketnya juga akan ada terus. Nah, itu juga yang jadi penilaian investor kenapa dia mau invest di usaha kita. Nah, ketika kita akan mempresentasikan bisnis plan, maka yang kita lakukan adalah kita menjual konsep bisnis, bukan menjual produk, ingat. Gitu ya. Menjual konsep bisnisnya, sehingga kita harus fokus pada peluang yang memang peluang ini bagus dan kita akan fulfill peluang itu, memenuhi peluang itu. Yang kedua, kita harus provide terkait kita perlihatkan marketing programnya, sales-nya, profit-nya. Nah, itu yang akan menarik si investor untuk invest.
Yang ketiga, resikonya. Ini connection is unstable lagi nih. Oke. Nah, yang ketiga resikonya. Bagaimana mereka akan mendapatkan pengembalian dan resiko yang akan dihadapi. Nah, ini yang membuat ini yang harus dipresent seorang entrepreneur ketika mempresentasikan bisnis plan, gitu ya. Nah, selain itu, gitu ya, bahwa kita juga sebelum membuat bisnis, seorang entrepreneur dia harus melakukan studi kelayakan terlebih dahulu terhadap bisnisnya, gitu kan. Nah, di sini apa saja sih yang harus digather ataupun dicari infonya? Yang pertama, fokus pada sisi marketingnya. Itu cari riset dulu marketingnya. Yang kedua dari sisi finance-nya, modalnya dari mana dan bagaimana cara memperoleh keuntungan. Cuannya seperti apa. Terus production-nya, proses bisnisnya juga, wah ini harus melalui seperti ini, prosesnya dari dari pembuatan barang setengah jadi, barang jadi sampai ke customer seperti apa. Nah, studi kelayakannya itu yang memang harus dipikirkan dan memang harus di-gather infonya. Nah, berdasarkan ini maka kita akan menentukan nih strategi decision-nya. Strateginya kita akan tentukan seperti apa agar kita dapat mendefine goals dan mencapai goals dan juga objektif kita. Ini salah satu contoh dalam menentukan market objektif, ya. Dalam menentukan market objektifnya. Pertama nih kita general information environment-nya dan demographic trend-nya kita cari, kita kerucutkan jadi karena ini perusahaan makanan, maka national food industry trendnya di industri makanan seperti apa secara nasional. Tolong mic-nya di-mute dulu ya. Terus keadaan lokalnya seperti apa yang tadi general, terus industri secara nasional, terus demografi secara lokalnya, tren secara lokalnya, terus bagaimana tren industri food lokalnya, sampai makin mengerucut sehingga kita tahu posisi pasarnya di mana. Dan juga tujuan dari pasar kita, market objektifnya apa. Sehingga ada beberapa untuk kebutuhan operasional ini dibutuhkan informasi mengenai nantinya lokasinya di mana, proses operasinya seperti apa, bahan materialnya seperti apa, alat-alat yang dibutuhkan atau equipment-nya seperti apa, termasuk labor skill, kemampuan para pekerja kita, termasuk kemampuan kita. Butuh ruangan atau tidak, space, terus overhead-nya atau biaya-biayanya juga seperti apa, dan hal-hal lain yang terkait dengan usaha yang akan kita buka. Ini secara operasional, operasinya ya. Nah, financial information needs. Jadi kita juga butuh informasi secara finansial. Jadi kita harus lihat nih, harus menyiapkan gitu ya budgetnya, including sales-nya seperti apa, sumber revenue-nya, sumber pendapatannya dari mana, dan juga external availability funds, atau ada tidak external availability funds itu yang memang available atau bersedia membiayai usaha kita. Gitu. Terus budget capital expenditure-nya, operasional expense-nya, budget operasionalnya, gitu, dan juga item-item yang bukan operasional tapi itu akan menjadi cost. Nah, ini juga harus dicari gitu ya untuk nanti diisi di business plan. Nah, sekarang kita itu bisa menggunakan internet. Internet ini kita pakai untuk
industri analisis, mencari kompetitor juga, menganalisis kompetitor, dan mengukur market potensial. Kita bisa using internet as resource tool, gitu ya. Sehingga seorang entrepreneur dia harus bisa mengakses atau misalkan dia harus bagaimanapun caranya diusahakan dia harus bisa mengakses dari search engine atau search engine saat ini misalkan Google yang populer. Terus dia harus bisa mencari tahu dari website kompetitornya, social network, blogs, sama discussion group. Ini contoh outline dari business plan. Kalian bisa lihat gitu ya, ada 11 item. Dari mulai introductory page sampai ke appendix. Gitu ya. Di 10 ada financial plan. Nah, dari mulai production plan kita akan bahas dari poin 5, kita akan bahas setelah UTS. Kalau introductory page, nama dan lain sebagainya itu bisa kalian ini sendiri ya. Industri. Tapi nanti setelah UTS kita akan mulai dengan production plan, operational plan dan lain-lain. Endingnya, ini ada di buku yang saya bagi, di e-book yang saya sampaikan di grup waktu pertama kali. Kalian lihat saja di chapter 7. Nah, endingnya kalian akan membuat business plan. Oh ya, dan dari tugas kemarin juga saya ini kan kerangkanya seperti ini ya. Jadi akhir semester kalian akan membuat business plan dengan seperti ini. Kalau kemarin kalian hanya mencari bisnis plan yang mirip seperti ini. Kalau nanti kalian yang membuat. Oke, lanjut lagi. Bisnis plan yang kita buat, dia harus komprehensif. Ya, artinya dia memuat semua kebutuhan gitu ya. Di mana harus komplit gitu ya, sehingga bisa dipahami dan dimengerti oleh investor dalam pembuatan bisnis baru kita. Ini untuk membantu entrepreneur ya, si bisnis plan ini agar diketahui cara berpikirnya bagaimana terkait bisnis. Jadi merupakan alat komunikasi juga dalam menuangkan ide. Gitu ya. Tadi sudah di bab pertama itu dalam business plan ada introductory page. Ya. Di mana isinya adalah jadi bab pertama business plan kalian bikin nih introductory page-nya. Di mana di dalamnya ada nama dan alamat usahanya, nama dari entrepreneurs-nya, teleponnya, fax-nya, email dan juga website-nya bila sudah ada. Terus deskripsi perusahaannya dan nature of business. Jadi deskripsi usaha dan keadaan bisnisnya saat ini. Gitu ya. Terus yang keempat, statement of financing needed. Jadi ada statementnya terkait kebutuhan dananya berapa dan akan diperoleh dari mana kebutuhan dana tersebut. Misalkan untuk ini saya butuh 700 juta gitu ya, dan itu akan terpenuhi dari mana saja kira-kira. Yang terakhir ada statement confidentiality report. Artinya di sini ada semacam pernyataan bahwa ini sifatnya rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. That's confidentiality of report. Jadi ada surat pernyataan itunya bahwa tidak boleh disebarluaskan. Selanjutnya, gitu kan, bab kedua itu ada executive summary di mana isinya adalah 2-3 halaman yang berisi summary terhadap bisnisnya secara komplit. Jadi kalian summary-kan bisnis itu buat 2-3 halaman. Bab ketiga itu ada analisis lingkungan dan industri, gitu ya. Di mana lingkungan ini dianalisis yang di dalamnya terkait ekonominya seperti apa,
budayanya seperti apa, perkembangan teknologinya, dan legalnya bagaimana hukum yang berlaku terkait bisnis kita. Setelah lingkungan, itu industrinya. Bagaimana trendsnya, bagaimana kompetitif strateginya, bagaimana industri demand-nya, competition-nya, permintaannya dan juga kompetisinya. Itu disampaikan di bab 3-nya. Nah, ini ada isu, critical isu terkait lingkungan, analisis lingkungan dan industri yang bisa nanti apa saja ya yang akan saya tuangkan, kalian lihat ke sini panduannya. Oh, tentang major economic, tentang industri sel, gitu. Terus how many firms have entered yang sudah masuk ke industri tersebut. Itu 12 poin ini bisa kalian ceritakan dalam analisis industri dan lingkungan. Setelah itu kita diminta untuk menjelaskan tentang venture atau usaha kita. Nah, di sini kalian jelaskan nih, apa misinya, harus reasonnya seperti apa, kunci suksesnya seperti apa. 13 poin ini bisa kalian jawab dan kalian isi dalam penjelasan di usaha kalian. Terus ada production plan. Nah, ini juga sama. Apa saja sih yang akan diisi di production plan? Gambarannya seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya akan didalami nanti setelah UTS. Operation plan juga sama, gitu ya. Apa saja semua bisnis, baik secara manufaktur atau ada prosesnya atau tidak, gitu ya. Terus prosesnya seperti apa? Bagaimana proses itu dari produknya sudah jadi sampai ke customer juga di operational plan. Marketing plan ini menggambarkan strategi marketingnya, harganya, strategi distribusi dan promosinya, terus marketing riset yang dilakukannya seperti apa. Nah, ini juga digambarkan nanti di marketing plan akan kita pelajari setelah UTS. Kalau organizational plan, dia berisi tentang strukturnya, chartnya, gitu ya, terus job desk dan job spec masing-masing jabatannya seperti apa. In case kalau mau partnership, gitu ya, partner seperti apa yang dia butuhkan, gitu ya. Dan kalau misalkan corporation juga sama, dia harus share stoknya seperti apa, nanti organigram strukturnya seperti apa, nah itu harus dicantumkan di sini di organizational plan. Di dalamnya juga ada resiko yang harus diakses. Ini dimasukkan juga, gitu ya. Potensial resikonya, impact dari resikonya, sama strategi untuk mengelola atau prevent, gitu ya, ataupun meminimalisir dari resiko tersebut. Nah, kita harus tahu nih reaksi kompetitor akan seperti apa. Nah, itu juga harus dimasukkan. Weakness-nya juga dari production, manajemen, dan juga marketing itu harus di-assess. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada lanjut. Nanti kalau tanya langsung buka aja mic-nya ya. Tanya. Nanti di bagian akhir analisis itu ada financial plan, di mana di dalamnya financial plan ini mensummary forecast penjualan, rencana penjualan sampai 3 tahun ke depan seperti apa, kenaikan penurunannya seperti apa, cash flow-nya untuk 3 tahun, termasuk neracanya dan balance sheet-nya. Gitu ya. Itu akan ini semua dari operational plan tadi akan dipelajari setelah UTS. Nanti masukin appendix-nya nih. Appendix itu adalah lampiran-lampirannya yang memang mendukung. Gitu ya. Oke. Bisnis plan ini didesain tadi kan sebagai panduan untuk entrepreneur dalam beroperasi dari
dari tahun pertama ya. Nah, strateginya ini kan dipakai dan dilaksanakan dengan mengikuti acuan yang ada. Tanpa adanya planning nih yang bagus, si employee atau si pekerja kita juga nggak ngerti nanti akan tujuannya apa. Jangankan pekerja, si entrepreneur juga nggak akan tahu itu kan tujuannya nanti seperti apa gitu. Sebentar, kasih reportkan. Oke. Sehingga dibutuhkanlah bisnis plan ini agar bisnis kita tidak fail. Karena kalau misalkan plannya nggak efektif, maka bisnis kita bisa fail. Bisnis plan ini sebagai guidance tertulis ya. Nah, untuk mengukur progresnya, misalkan kita bisa lihat dulu selama 12 bulan. 12 bulan ini kita akan cek nih, bagus tidak dari sisi profitnya, sisi profit and loss, untung ruginya bagaimana, cash flow-nya seperti apa, inventory control-nya seperti apa, production control dan quality control-nya gimana, dan sales-nya juga termasuk website-nya. Nah, ini semua sebagai bahan checklist pada saat tahun pertama ketika kita sudah implementasi bisnis plan. Kalau overall dari semuanya ini memang bagus, nah maka kita bisa lanjut nih si bisnis plan ini untuk diimplementasikan. Tapi apabila memang tidak ada beberapa yang tidak cocok atau tidak layak, maka kita bisa mengupdate bisnis plan-nya. Tapi ini update bisnis plan itu merupakan hal yang sensitif. Kita harus lihat dari sisi company, industri, dan market ketika akan update itu semua. Jangan sampai itu merubah secara masif. Revisi ini biasanya akan berefek kepada konten bisnis plan. Gitu ya. Tapi ini bisa membantu seorang entrepreneur agar targetnya lebih reasonable, lebih logik, dan goals-nya juga bisa tercapai. Syaratnya juga pada saat updating business plan ini, dia harus bisa menjaga koridor tentang probability kesuksesannya. Jadi memang harus dilihat tingkat kesuksesan dari pada saat awal sampai akhir, sampai 1 tahun pertama itu, agar koridornya tidak berubah secara drastis. Kenapa bisnis plan kita bisa fail? Gitu ya. Yang pertama, karena goals-nya sendiri tidak logik atau unreasonable. Yang kedua, tujuannya itu tidak terukur. Misalkan gitu ya, tujuannya tuh harusnya terukur nih, bahwa tahun pertama kita akan sales-nya 100 juta revenue-nya, itu terukur. Gitu. Daripada kita hanya bilang tahun pertama kita akan meningkatkan sales, itu tidak terukur. Atau hanya bilang mendapatkan 100 juta, itu tidak terukur karena tidak ada time bond-nya, kapan dapatnya. That's sample for measurable ya. Terus entrepreneur-nya dia tidak total komitmen di bisnisnya. Itu juga membuat bisnis plan bisa fail. Adanya lack experience in the plan business. Jadi adanya gap dalam plan tersebut, baik itu gap experience si entrepreneur ataupun timnya. Terus tidak sensitif nih, tidak aware terhadap ancaman potensial ataupun kekurangan dari bisnis kita, baik itu kekurangan produk secara dari sisi produk maupun kekurangan dari sisi timnya, ability-nya, itu kita tidak aware, itu bisa menyebabkan bisnis plan fail. Terus tidak ada customer nih, gitu ya.
yang tidak ada customer yang memang care atau propose terhadap produk atau layanan jasa kita. Artinya kita riset customer-nya kurang waktu itu. Nah, itu juga bikin bisnis plan fail. Nah, itu materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Bila tidak ada, kalian nanti cek LMS-nya, kalian ada review kuis bab 4 sampai 7 ya sampai hari ini. Kalian jawab soalnya sesuai dengan perintah pada masing-masing soal. Kuisnya dikerjakan perorangan gitu ya. Perorangan, dan nanti kalian ada 2 kuis kan kemarin ya, review 1 sampai 3, sekarang review 4 sampai 7. Nah, itu juga model-model soal seperti itu nanti yang akan keluar di UTS. Jangan lupa kemarin tugas kelompoknya juga gitu ya. Nah, bisnis plan-nya akan kita bawa ke UTS. Oke, itu saja pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Bila tidak ada, silahkan dibuka videonya, kita akan screenshot. Dan jangan lupa absensi di kolom chat, tulis nama dan NPM. Silahkan dibuka videonya. Kita akan screenshot 2 kali. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, oh sebentar, ini ada yang nanti kehalangan. Sebentar. Sebentar. Full screen dulu, oke. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. Tunggu, saya kopikan dulu. Oke, 1 kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, saya exit screen dulu. Oh ya, ini kayaknya tadi gara-gara yang terputus di kolom chatnya, kalian coba tulis ulang lagi nama dan NPM ya. Ini di saya kok kolom chatnya nggak ada. Silakan tulis nama lagi dan NPM sekarang. Karena hilang. Oke. Terima kasih atas kehadirannya yang sudah tulis nama dan NPM. Silahkan boleh meninggalkan chat room. Jangan lupa kuisnya. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Salam Pak. Izin keluar.